Baik, silakan Bapak Taufik berkenan menyampaikan sambutannya. Oke, pertama kali saya mohon maaf Pak Menteri Perindustrian sedianya tadi hadir, jadi barusan tadi jam 9 memberitahu bahwa beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, tapi paling tidak beliau mengatakan bahwa mengapresiasi acara tema seminar hari ini pemanfaatan teknologi dalam mendukung produksi dan efisiensi guna meningkatkan profitabilitas. Tadi saya mendengarkan beberapa narasumber tadi dari berbagai pengalaman industri, saya kira itu satu hal yang baik sekali karena PDB sektor industri adalah sektor yang terbesar terhadap ekonomi. Jadi ini yang menjadi poin besar kenapa kita memfokuskan pada aplikasi daripada teknologi digital terhadap industri-industri kita, nanti kawasan industri dan sebagainya. Jadi yang pertama saya mengapresiasi dan yang kedua saya ucapkan salam hormat terhadap Bapak Bayu Anantasena, Chief Business Officer Indosat, segenap direksi Indosat Uredo Hasisen, perwakilan Google Indonesia, dari perwakilan Diamond Group, PT Inka Persero, PT Rusli Vinilon Sakti, peserta webinar, dan teman-teman media. Jadi dalam kesempatan hari ini, saya kira ini satu kesempatan yang bagus sekali buat teman-teman di sektor industri, karena sektor industri ini punya peran yang cukup besar, sehingga transformasi teknologi ini juga harus kita lihat secara kacamata pemerintah dan juga kacamata industrinya sendiri. Jadi tadi saya sudah mendengar bahwa bagaimana upaya industri-industri tadi mengadaptasi teknologi ini untuk meningkatkan profit dan mengurangi cost. Ini di dalam industrinya. Tentunya Indonesia juga sudah menerapkan, sudah mengaplikasikan sejak 2018 peta Making Indonesia yang diluncurkan oleh Bapak Presiden. Kemudian di situ ada 7 sektor industri yang menjadi prioritas, karena 7 sektor industri itu hampir sekitar 70% punya kontribusi terhadap PDB, dan yang kedua itu memberikan kontribusi ekspor. 7 sektor tersebut adalah otomotif, elektronika, kimia, tekstil, makanan minuman, kemudian di era COVID itu ditambah farmasi dan alat kesehatan. Jadi ini menjadi poin-poin kita untuk terus-menerus untuk memfokuskan sehingga industri-industri di sektor tersebut terutama untuk bisa melakukan transformasi teknologi digital. Di sini komitmen manajemen menjadi penting. Kemudian kriteria bagaimana mengaplikasikan ini tentu menjadi perhatian juga bersama. Di sini ada beberapa faktor dalam ekosistem ini. Pertama, dari sisi device-nya sendiri. Yang kedua, dari sisi network-nya. Yang ketiga juga sisi kontennya. Yang keempat, itu sisi aplikasinya. Dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Jadi bukan keinginan, tapi kebutuhan industri untuk melihat sampai seberapa besar dengan mengaplikasikan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, meningkatkan utilisasi, meningkatkan profit, mengurangi cost. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi jangan istilah katanya latah untuk menggunakan aplikasi, tapi sebenarnya akan menjadi wasting juga. Ini yang menjadi kriteria. Jadi saya mendengarkan bahwa dengan mengurangi wasting tadi dan juga mengefisiensikan proses produksi, karena kita tahu bahwa semua mungkin sudah paham tentang bagaimana revolusi industri keempat ini, bagaimana artificial intelligence, bagaimana machine learning-nya, algoritma di tiap-tiap industrinya, bagaimana deep learning, bagaimana software itu dirancang untuk menghasilkan desain produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, bagaimana manufacturing engineering itu sudah beradaptasi seperti saya lihat di PT Inka tadi. Kemudian juga di dalam sisi bagaimana data analitik. Nah, industri-industri bisa bersaing secara global. Kita tahu bagaimana pasar konsumen di Australia, kebutuhan pasarnya di sana seperti apa. Kemudian di Eropa seperti apa. Ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk data, big data tadi, untuk mengetahui seberapa besar konsumen-konsumen di luar itu bisa kita tingkatkan ekspor. Apalagi di sisi IKM. Ini menjadi area. Nah, untuk industri ini ada kawasan industri yang cukup besar sebetulnya. Ini bisa menjadi area untuk education, juga untuk menerapkan teknologi. Karena 5G juga sudah dimulai, kita juga punya perhitungan TKDN sebagai stimulasi supaya nanti government expenditure itu bisa membeli device dan semua aplikasi yang mungkin harus diadakan oleh pemerintah. Ini menjadi bagian penting. Untuk market mungkin bisa bersaing secara B2B, dan tentunya kalau melihat dari data, kami bisa tahu bahwa setelah COVID ini memang akselerasi digital ini semakin cepat. Walaupun data menyebutkan bahwa
Asia Tenggara ini cukup besar sekali. Jadi hampir 174 miliar US dollar itu menurut data laporan e-ekonomi Asia 2021 oleh Google, Temasek, dan Bain itu disebutkan bahwa Indonesia mampu menyumbang 70 miliar atau sekitar 1.000 triliun. Tapi kalau saya melihat catatan BPS, seharusnya logiknya adalah setiap 400 triliun itu bisa menyumbangkan PDB sekitar 1,7%. Kalau 1.000 triliun itu logikanya adalah sekitar 4,5%. Ini sumbangan dari digital, tapi saya belum melihat ukuran yang bagaimana menghitung digital ini secara pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang perlu ada challenge lagi kita untuk mengukur sampai seberapa besar teknologi digital ini betul-betul relasinya dengan ekonomi ini bisa terpotret di dalam pertumbuhan. Kalau lihat dari PDB sendiri, kita tidak hanya fokus ke sektor industri. Kalau industrinya tertarik ke angkat, berarti sektor lain itu untuk hilirisasi juga meningkat. Sektor pertambangan, sektor perikanan, kelautan itu juga area objek dari digitalisasi karena ini proses supply chain di dalam prosesnya. Nah, ini juga penting dan sektor jasanya sendiri yang mendukung untuk itu juga harus diperkuat dengan kebutuhan teknologi digital. Ini menjadi bagian-bagian PR kita bersama. Kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi, sektor industri masih menjanjikan dengan dukungan tadi digital seperti itu tadi yang diaplikasikan. Kita juga sebetulnya punya target di 2030 itu kita nanti menjadi ranking yang nomor 4 di dunia. Paling tidak pertumbuhan PDB ini terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan daripada research and development yang diterapkan di masing-masing perusahaan untuk mengadopsi atau paling tidak bertransformasi secara teknologi untuk meningkatkan daya saing dan competitiveness di dalam sektor industrinya sendiri. Nah, ini fokus-fokus kita. Kemudian untuk daya dukung contoh seperti kabel kita juga untuk serat optik ini ada sekitar 13 industri serat optik dengan total kapasitas sekitar 12 juta single core kilometer. Ini juga dengan TKDN harusnya bisa di-apply atau dimanfaatkan untuk proses ini ya. Kemudian 5G juga kami dengan Kominfo itu juga sudah merancang TKDN-nya sehingga teman-teman di industri yang punya produk atau produk yang related dengan teknologi 5G dan sebagainya ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan TKDN ini. Nah, ini yang menjadi bagian daripada pemerintah masuk di dalam proses bagaimana mendukung transformasi digital di industri. Nah, tentunya penguatan dari big data seperti artificial intelligence ini harus juga dibangun sumber daya manusia yang cukup kuat. Jadi adaptasi budaya yang ada saat ini menjadi penting untuk diperkuat bagaimana anak-anak bangsa kita ini bisa memanfaatkan teknologi-teknologi digital tadi dari aplikasi, konten dan dipakai oleh teman-teman di industri atau sektor-sektor lain non-industri yang bisa menggunakan untuk teknologi digital. Dengan kemampuan ini tentunya kami akan bisa meyakini bahwa pertumbuhan sektor ekonomi dari sektor industri khususnya itu bisa meningkat lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Tantangan-tantangan yang lain tentu kita akan bisa selesaikan tentunya di dalam artificial intelligence ini ada beberapa komponen elektronik seperti semikonduktor itu semuanya itu juga menjadi penting sekali untuk dilakukan karena desain daripada produk-produk itu juga akan tergantung ke semikonduktor bagaimana bisa mengaplikasikan kebutuhan algoritma di dalam industri itu menjadi penting untuk efisiensi. Nah, itulah kunci-kunci sebetulnya yang harus kita lakukan dan kami Kementerian Perindustrian akan selalu mendukung dan juga Indosat untuk maju terus untuk bisa masuk ke dalam segmen-segmen industri sehingga industri kita bisa berdaya saing global. Produk-produk kita dari sisi desain dan sebagainya, engineering prosesnya, machine language-nya itu juga bisa teraplikasi. Dan di sini tentunya kami juga melihat bahwa memang ada industri segmen-segmen produk itu dari 7 prioritas tadi memang ada elastisitas di dalam berteknologi. Ada memang yang tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan teknologi. Misalnya contoh farmasi. Farmasi ini hanya didukung di dalam mungkin desain produknya. Tapi secara substansi, misalnya efikasi produknya seperti misalnya penisilin, biar dipakai di revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, atau 4, tetap sama karena efikasinya, kecuali ada substitusi produk tersebut. Tapi seperti produk-produk elektronik, dia akan sensitif terhadap inovasi dan perubahan teknologi. Dia akan terdisrupsi di dalam proses munculnya inovasi baru. Jadi melihat komoditas sendiri menjadi penting. Ini yang saya kira perlu pendalaman sehingga proses di dalam teknologi itu menjadi bagian untuk memperkuat dari dalam sisi manajemennya untuk meningkatkan efisiensi di dalam proses produksi. Ini saya kira
sambutan yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya menyampaikan atas nama Menteri Perindustrian menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Oredo Hutchison, Indosat Erodo Hutchison yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga teman-teman di industri maupun peserta baik yang ikut terlibat di dalam proses penguatan dari sisi aplikasi 5G, artificial intelligence, big data, IoT, dan tadi 3G printing dan sebagainya bisa diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi bagian penting. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum, selamat berseminar, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.